Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Trianipuara, nomor stambuk F2020-01-147, kelas A3, jurusan Farmasi Universitas Mandala Waluya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi manusia, hidung, lidah, dan kulit. A. Panca indera hidung. 1. Pengertian indera pembau. Indera pembau atau yang lebih sering disebut dengan hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespons segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera pembau adalah indera yang sensitif sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang tulang serta rongga hidung. Sedangkan rongga hidung sendiri tersusun dari tulang dan tengkorak yang di bagian dalamnya terdapat rambut halus yang berguna untuk menyerap kotoran masuk lewat sistem pernapasan atau respiratori. Dan ada juga beberapa bagian lainnya seperti intermediate, konka nasal superior, serta inferior. 2. Sistem olfaktori. Semua manusia bisa membedakan segala macam bau, bukan karena memiliki banyak reseptor pembau. Namun, memang merupakan kemampuan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi atau komponen prinsipal. Organ pembau memiliki 7 reseptor, akan tetapi bisa membedakan kurang lebih sampai 600 aroma yang berbeda-beda. Alat pembau yang dinamakan dengan organon olfaktus yakni dapat menerima stimulus benda kimia sehingga reseptornya dinamakan dengan semoreseptor. Organon olfaktus ada di hidung bagian atas yaitu konka superior, di mana membran ini hanya akan menerima rangsangan dari benda yang dapat menguap serta berwujud gas. 3. Struktur bagian. 1. Rongga hidung. Bagian dari indera pembau yang pertama adalah rongga hidung. Dalam rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan juga rambut tipis yang sering disebut dengan bulu hidung atau juga sering disebut dengan silia. Rongga hidung ini bisa berfungsi karena bantuan dari tulang hidung serta tengkorak. Fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. 2. Lubang serta bulu hidung. Pada bagian dalam hidung juga terdapat bulu hidung serta selaput lendir yang berguna untuk menyaring dan melindungi rongga hidung pada benda-benda asing yang masuk seperti debu dan juga hasil reaksi radikal bebas seperti asap rokok, polusi asap kendaraan, dan lain sebagainya. 3. Selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus merupakan bagian dari hidung yang berguna sebagai media untuk melekatkan kotoran yang dibawa udara. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga hidung. Ketika kita sering membersihkan hidung, maka terkadang ada banyak penumpukan kotoran yang dinamakan selaput lendir. 4. Saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau merupakan bagian dari indera pembau yang peka pada kotoran yang tipis dan bahkan tidak terlihat mata. Saraf pendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar yang paling rendah hingga bau yang paling menyengat sekalipun. 5. Tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan di dalam hidung merupakan tulang yang lentur dan bisa retak ketika terbentuk dengan keras. Tulang rawan tersebut terdiri dari cartilago septum atau lamina quadrangularis atau columella, dan columella. Cartilago septum ini dilapisi dengan bagian perikondrium di jaringan beberapa tulang lunak dan juga periosteum di tulang keras. Sedangkan untuk bagian luarnya
dilapisi dengan mukus hidung yang berguna untuk menopang semua bagian hidung agar bentuknya tetap sesuai dengan aslinya. Tanpa adanya tulang rawan, maka hidung tidak akan bisa bekerja dengan baik. 4. Fungsi indera pembau. Fungsi indera pembau yaitu yang pertama untuk bernapas, kedua untuk penciuman, ketiga berhubungan dengan indera pengecap. 5. Penyakit dan gangguan pada hidung yang umum terjadi. Yang pertama mimisan, kedua gangguan penciuman, selanjutnya ada rinitis, kemudian pilek, flu atau influenza, deviasi septum, polip hidung, ada juga sinusitis, trauma pada hidung, septum hematoma, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, dan kanker sanofaring. Kanker nasofaring. B. Panca indera lidah. 1. Pengertian lidah. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap berupa saraf yang menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor di otak. Lidah bisa berada tenang di tempatnya karena ada jaringan di mukosa yang menempel ke rongga mulut. Angkatlah lidah Anda, di situ akan terlihat struktur seperti tali bernama frenulum lingualis yang menghubungkan lidah dengan dasar mulut. Sedangkan di bagian belakang mulut, lidah menempel dengan tulang hyoid. Ukuran rata-rata lidah laki-laki adalah 8,5 cm, sedangkan lidah perempuan yaitu 7,9 cm. Tercatat, untuk ukuran lidah manusia terpanjang mencapai 10,1 cm. 2. Bagian-bagian lidah. Di bawah ini terdapat beberapa bagian lidah. Yang pertama, bagian-bagian lidah berdasarkan fungsinya. Bagian pengecap rasa manis berada di bagian ujung lidah yang berwarna keunguan. Kemudian bagian pengecap rasa asam berada di bagian pinggir lidah, di mana pada gambar terdapat pada warna ungu muda. Ada juga bagian pengecap rasa asin berada di bagian ujung dan ujung tengah lidah yang berwarna kuning. Selanjutnya bagian pengecap rasa pahit berada di bagian pangkal atau belakang lidah. Pada gambar terdapat pada warna biru muda. Keempat bagian utama ini adalah pengecap rasa utama dalam makanan yang dapat dilakukan oleh lidah sesuai dengan fungsinya. Namun ada satu bagian lagi yang memiliki fungsi yang sangat jarang dibahas, yaitu di bagian tengah yang terdapat pada gambar di samping. Bagian tengah seluruhnya atau pengecap rasa lainnya. Bagian yang ditandai dengan warna ungu adalah bagian pada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa selain 4 rasa di atas tadi. Contohnya tertera pada gambar di samping. Kemudian 2, bagian lidah berdasarkan lokasinya. Lidah merupakan bagian yang terdiri dari massa otot yang dapat kita bagi juga berdasarkan bentuk dan lokasinya. Salah satu bagian yang paling dikenal adalah papila.
dari bahasa Latin yang berarti putih. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita mengenal bagian berdasarkan lokasinya terlebih dahulu yang dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, root atau pangkal lidah. Pada bagian ini dapat kita kategorikan posisinya pada sepertiga bagian belakang lidah. Posisinya berada pada bagian pangkal mulut dan dekat tenggorokan. Umumnya tidak bisa digerakkan. Lokasinya berada pada tulang hyoid dan rahang bawah, dekat dengan dua otot geniohyoid dan mylohyoid. Selanjutnya ada bodi atau tubuh lidah. 2/3 bagian lidah di mana di dalamnya terdapat bagian lagi. Selanjutnya apex atau puncak atau ujung lidah. Bagian ujung lidah yang dapat bergerak ke sana dan kemari dengan lincah. Ada juga dorsum, yaitu permukaan atas melengkung ke arah belakang, memiliki alur berbentuk V. Di atasnya disebut terminal sulcus. Dan yang terakhir permukaan inferior, yaitu bagian di bawah lidah. Sangat penting untuk kemampuan memvisualisasikan vena yang memungkinkan penyerapan obat-obatan tertentu dengan cepat. Tiga, bagian-bagian lidah berdasarkan anatominya. Yang pertama, papilla vellet, yaitu benjolan besar dan beratap rata. Ini terletak tepat di depan terminal sulcus, yang terletak sekitar 2/3 dari permukaan lidah. Mereka dikelilingi oleh parit yang dalam, di mana saluran terbuka dari kelenjar penghasil cairan, dan dinding mereka ditutupi oleh perasa. Kedua, papilla vellet sangat jarang ditemukan pada manusia. Namun, lipatan kecil pada permukaan mukosa lidah ini ditemukan di samping. Mereka juga memiliki reseptor rasa yang terletak di lidah. Ketiga, papilla filiform yang berbaring dalam bentuk V yang sejajar dengan terminal sulcus. Benjolan ini memanjang dan banyak. Mereka mengandung ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan, berbentuk bersisik seperti benang, dan berwarna abu-abu kemerahan. Papilla ini dapat membuat lidah beberapa hewan seperti kucing sangat kasar. Selanjutnya, papilla fungiform. Tersebar di antara papilla filiform yang berbentuk bintik-bintik mirip jamur yang berwarna merah muda atau merah. Umumnya sering ditemukan di sepanjang ujung atau sisi lidah. Banyak mengandung reseptor untuk rasa dalam selera. 4. Otot lidah. Sini terdapat beberapa bagian yang menunjukkan otot lidah. Otot-otot lidah dengan tindakan utama seperti merekam termasuk otot intrinsik dan otot ekstrinsik. 1. Otot intrinsik. Yang pertama, superior longitudinal, yang berbentuk keriting di ujung dan sisi lidah ke atas dan memperpendek lidah. Selanjutnya longitudinal inferior, keriting ujung lidah ke bawah dan mempersingkat lidah. Ada juga transversal yang mempersempit dan memanjangkan lidah, meningkatkan ketinggiannya dan menyebabkan bentuk lebih menonjol. Dan yang terakhir ada vertikal, yaitu meratakan dan memperluas lidah di dalam mulut, membuatnya menonjol atau mendorong gigi depan. 2. Otot ekstrinsik. Yang pertama, genioglossus, yaitu otot besar berbentuk kipas. Otot yang membentuk sebagian besar ke lidah, berfungsi untuk menurunkan lidah dan mungkin menariknya ke depan, untuk keluar atau bahkan untuk mengibaskannya ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, hyoglossus, yaitu otot tipis, 4 sisi yang menurunkan lidah dan menariknya kembali ke mulut. Selanjutnya, styloglossus, yaitu otot kecil dan pendek lainnya dengan serat yang berintegrifikasi
dengan otot hyoglossus. Itu bisa menarik lidah dan menariknya untuk membuat palung untuk menelan makanan. Selanjutnya, palatoglossus. Faktanya, lebih banyak bagian dari langit-langit lunak daripada lidah yang tepat. Ia berfungsi untuk mengangkat bagian belakang lidah. Ketiga, macam-macam penyakit lidah. Yang pertama, sariawan. Kedua, kandidiasis mulut atau olar thrush. Ketiga, lisan planus. Ada juga lidah geografik, lidah pecah-pecah, glossitis, lidah terbakar, leukoplakia, dan kanker lidah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu panca indera kulit. 1. Pengertian kulit. Kulit adalah kelenjar holokrin yang cukup besar dan melakukan respirasi seperti jaringan tubuh lainnya. Organ tubuh ini merupakan yang paling besar dalam melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Pada orang dewasa, kulit memiliki luas 1,6 sampai 1,9 meter kuadrat dengan tebal 0,05 sampai 0,3 cm. Gambar struktur kulit dapat dilihat pada gambar berikut ini. Secara histologis, kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutan. Tidak ada garis tegas yang memisahkan lapisan dermis dan subkutan. Subkutan ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan sel-sel yang membentuk jaringan lemak, sedangkan lapisan epidermis dan dermis dibatasi oleh taut dermoepidermal. Dua struktur lapisan kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan jaringan epitel berlapis pipih dengan sel epitel yang mempunyai lapisan tertentu. Lapisan ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan bertaju, dan lapisan benih. Lapisan bertaju memiliki celah di antara sel-sel taju yang berguna untuk peredaran jaringan ekstraseluler dan penghantaran butir-butir melanin. Pigmen melanin sendiri disintesis oleh melanosit yang terdapat pada lapisan benih. 2. Dermis. Dermis merupakan jaringan ikat fibroelastis yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, serat saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Lapisan ini sering disebut lapisan sebenarnya dan 95% lapisan ini membentuk ketebalan kulit. 3. Lapisan subkutan, yaitu kelanjutan dari lapisan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adipose, berfungsi sebagai cadangan makanan. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma. Pada gambar ini terdapat struktur kulit, yaitu terdiri dari epidermis, dermis, dan subkutan. Selanjutnya, fungsi kulit terbagi menjadi 6 bagian, yaitu proteksi, absorpsi, ekskresi, pembentukan vitamin D, pembentukan pigmen, termoregulasi. Fungsi proteksi yaitu perlindungan bagian dalam tubuh terhadap gangguan mekanik, kimiawi, radiasi sinar UV. Faktor yang berperan, yang pertama mekanik atau bantalan lemak atau lapisan kulit yang tebal, kedua kimiawi yaitu stratum corneum, ketiga sinar UV atau melanosit. Selanjutnya, fungsi absorpsi. Pertama, dipengaruhi oleh tebal
atau tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme, dan jenis vehikulum. Kedua, absorpsi dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran kelenjar. Selanjutnya, fungsi ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, dan amonia. Fungsi pembentukan vitamin D. 7 dihidroksikolesterol ditambah sinar matahari menghasilkan vitamin D. Selanjutnya, fungsi termoregulasi, yaitu mengeluarkan keringat dan mengerutkan atau otot berkontraksi, pembuluh darah kulit. Ada juga fungsi pembentukan pigmen. Yang pertama, sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal. Kedua, perbandingan jumlah sel basal melanosit adalah 10:1. Dan yang ketiga, warna kulit juga dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit. 3. Macam-macam penyakit kulit. Yang pertama, bisul atau furunkel. Kedua, cacar. Ketiga, campak atau rubella. Keempat, eksim atau dermatitis. Kelima, impetigo. 6. Jerawat atau akne. Ketujuh, kudis atau skabies. 8. Kurap. 9. psoriasis. 10. Panu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi anatomi fisiologi manusia, hidung, lidah, dan kulit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.